Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Untuk teman-teman penyuka roti, di video kali ini saya kembali lagi dengan resep roti rumahan, super mudah banget. Roti sobek isi seres coklat dan keju. Ini rasanya enak banget teman-teman, semuanya pasti pada suka ya. Dengan tampilan yang lebih cantik, menarik. Hasilnya pun empuk banget ya. Buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya, silahkan simak videonya sampai selesai. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita ke cara dan buatnya. Pertama, kita siapkan dulu bahan tepung terigunya ya, kurang lebih 250 gram. Tepung terigu saya menggunakan tepung terigu segitiga biru. Kemudian masukkan 3 sendok gula pasir atau sesuaikan dengan selera. 40 gram susu kental manis atau sekitar 1 saset. Selanjutnya masukkan 1 butir telur utuh. Setelah itu kita masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan rata. Lalu masukkan air kurang lebih 80-100 ml ya. Kita masukkan sambil diaduk-aduk terlebih dahulu menggunakan spatula supaya tercampur dulu airnya ke dalam adonan seperti ini. Jika teman-teman takut kelembekan, masukkan airnya secara bertahap ya. Selanjutnya setelah agak tercampur airnya dengan adonan, saya akan rapikan yang menempel di spatula dan selanjutnya ambil mixer ya teman-teman. Kali ini saya lagi males untuk menguleni, saya menggunakan hand mixer. Kemudian ini di mixer dengan kecepatan rendah sampai ke sedang dulu, sambil dibantu dengan spatula dikerok-kerok bagian pinggirannya, dirapikan ke tengah supaya gampang untuk ngemixernya ya. Gunakan terlebih dahulu dengan kecepatan rendah ke sedang ya, karena di proses ini agak susah dan membuat wadah akan bergeser. Teman-teman jangan lupa pegangi mangkok adonannya supaya tidak bergeser. Nah seperti ini terlihat ya, ini adonannya masih berat. Selanjutnya ini di mixer dengan kecepatan rendah ke sedang. Setelah setengah kali seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Ini masih ada bagian adonan yang kering, kita bantu kerok-kerok lagi dengan sendok atau dengan spatula, kemudian nyalakan kembali di mixer kurang lebih 1 menit ya, sampai adonannya setengah kalis. Setelah di mixer kurang lebih 1 menitan sampai setengah kali, matikan kembali mixernya, lalu masukkan bahan selanjutnya yaitu margarin kurang lebih 30 gram ya, dan jangan lupa tambahkan sejumput garam. Kemudian ini di mixer kembali dengan kecepatan sedang ke tinggi ya teman-teman, karena di tahap ini adonan sudah mulai agak lentur dan tidak berat lagi. Boleh kecepatannya dinaikkan. Mixer kurang lebih selama 2 menitan sampai kalis elastis, dan adonan yang meloncat ke pinggir ini kita bantu kerok-kerok dengan menggunakan sendok atau spatula ya ke tengah supaya ikut tercampur, diaduk dengan mixer. Setelah selesai kurang lebih 2 menitan, kita matikan mixernya. Setelah itu kita cek ya untuk kekalisannya seperti ini. Jika sudah direntangkan tidak mudah sobek, ini pertanda sudah kalis adonannya.
Selanjutnya langsung saja saya akan pindahkan ke atas alas kerja atau silikon mat dan lumuri tipis-tipis dengan tepung terigu. Selanjutnya ini diuleni sebentar seperti ini ya. Sambil dirapihkan sampai tidak lengket lagi. Tadi ketika selesai di mixer, adonannya agak sedikit lembek dan agak lengket. Rapikan. Selanjutnya ini akan saya potong-potong menjadi 8 bagian ya. Seperti biasanya adonannya kita bulat-bulatkan seperti ini, dicubit-cubit seperti ini, kemudian kita rounding sambil dilumuri sedikit tepung terigu tipis-tipis ya. Bulat-bulatkan, selesaikan adonannya sampai dengan selesai. Nah ini dia, ternyata menjadi 9 bagian ya teman-teman. Selanjutnya ini ditutup ya teman-teman dengan plastik. Saya istirahatkan kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kemudian kita buka tutup plastiknya dan kita ambil satu bagian adonan. Kita pipihkan seperti ini, kita gilas dengan menggunakan rolling pin atau pipa kecil yang seperti saya gunakan ya. Panjangkan atau tipiskan kurang lebih 10 cm, kemudian posisikan seperti ini, memanjang ke pinggir dan isi dengan seres coklat atau sesuai dengan selera teman-teman. Campurkan juga keju parut atau keju cheddar. Selanjutnya kita lipat dari bawah seperti ini, lipat setengahnya, kemudian kita gulung kembali ke depan seperti ini. Simple banget ya. Dan jangan lupa ini bagian sambungannya atau bawahnya dicubit-cubit gitu seperti ini, kemudian sambil digulung dan dipanjangkan sampai memanjang kurang lebih sampai 15 cm ya. Selanjutnya olesi seluruh permukaannya sampai ke bawah dengan margarin. Setelah itu lalu digulung seperti ini. Jadi bagian sambungannya itu tertutupi ya teman-teman. Nah ini dia seperti ini hasilnya. Kita letakkan. Selanjutnya ambil kembali satu bagian adonan, lakukan seperti tadi. Gilas dan tipiskan adonan menggunakan rolling pin atau pipa. Panjangkan sampai dengan kurang lebih 10 cm. Lalu kita posisikan ke pinggir seperti ini. Lalu selanjutnya dikasih isian sesuai dengan selera. Di sini saya menggunakan seres coklat ya. Campurkan dengan keju parut supaya rasanya makin enak. Selanjutnya dilipat seperti ini dan ditekan supaya terkunci bagian isiannya. Selanjutnya digulung kembali ke depan, lalu kita rapihkan dan bagian ujungnya atau sambungannya kita rapihkan sambil digulung-gulung, sambil dirapihkan sampai memanjang kurang lebih 15 cm. Setelah itu kasih margarin bagian keseluruhan adonannya, atas dan bawahnya. Sambil dirapihkan bagian sambungannya, lalu kita lipat, gulung seperti ini. Jadi bagian sambungannya tertutupi ya. Rapikan lalu kita letakkan seperti ini.
Ulang kembali seperti tadi, ambil satu bagian adonan. Setelah ditipiskan kurang lebih 10 cm, kita isi dengan keju dan seres coklat, kita lipatkan dan kita gulung seperti ini. Lalu dirapatkan bagian sambungannya, digulung kembali sampai agak memanjang, sampai 15 cm. Nah, ini dia. Selanjutnya kita kasih margarin, olesi bagian keseluruhannya, dan ini sambungannya di dalam ya, tertutupi dengan gulungan seperti ini. Lalu digulung seperti ini ya. Setelah selesai, sediakan loyang. Saya menggunakan loyang tulban ukuran 15 cm diameternya kurang lebih. Selanjutnya masukkan adonan roti yang telah digulung tadi secara melingkar mengikuti bentuk dari loyangnya. Ini sebenarnya hanya muat 8 ya. Nah, ini dia sudah selesai. Setelah itu lalu diistirahatkan kurang lebih 1 jam atau sesuaikan dengan suhu ruang ya. Setelah diistirahatkan kurang lebih 1 jam, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya diolesi dengan susu cair bagian permukaan adonannya. Jika sudah selesai, kemudian kita taburi dengan wijen putih. Jika teman-teman tidak suka, ini boleh dilewatkan ya. Nah, ini dia seperti ini. Untuk lebih menarik tampilannya, kita kasih choco chip warna di bagian atasnya. Seperti ini, mengikuti bentuk dari rotinya. Lakukan semuanya sampai dengan selesai, dikasih topping atau hiasan choco chip warna ya. Nah, ini juga jika teman-teman tidak suka boleh dilewatkan juga ya. Nah, ketika menyelesaikan tahap ini, teman-teman sudah memanaskan ovennya. Jika menggunakan oven tangkring seperti yang saya lakukan, ini saya sudah panaskan sebelumnya kurang lebih 15 menit dengan api sedang cenderung kecil ya. Karena ini saya tidak pakai ganjalan, ovennya langsung kena ke api, jadi saya pakai api sedang ke kecil ya. Simpan di rak bawah kurang lebih 30 menit sampai mengembang dan sampai bagian permukaan rotinya kokoh ya. Nah, setelah dipastikan bagian permukaan rotinya kokoh, ini sudah 30 menitan. Kemudian kita pindahkan ke rak atas untuk mendapatkan settingan api atas kurang lebih 15 sampai 20 menitan. Nah, ini dia sudah cantik banget warnanya dan sudah matang. Kita angkat dari ovennya. Selanjutnya, selagi masih panas, kita olesi dengan margarin dan susu kental manis supaya makin enak, lembut, dan permukaan rotinya akan semakin terlihat mengkilap. Nah, jika sudah selesai diolesi dengan margarin dan susu kental manis tadi, kita akan pindahkan ke wadah. Kita lepaskan dari loyangnya, ini mudah banget ya. Ini untuk tampilan bawahnya, cakep banget. Kemudian alasi dengan baking paper. Kita akan balikkan kembali posisinya. Nah, ini dia sudah saya lepas.
penutupnya. Ini dia cantik banget ya teman-teman hasilnya. Nah, ini dia roti sobek dengan isi keju dan meses dengan tampilan yang lebih cantik. Sangat empuk banget, menul banget. Bisa terlihat ini sangat berserat ya. Isiannya juga terlihat lumer. Nah, buat teman-teman yang mau bikin roti rumahan, cukup pakai resep yang saya gunakan seperti ini. Mudah banget dan murah banget. Untuk bahan-bahannya pun sangat simpel ya, tidak banyak yang digunakan. Hasilnya tetap bagus. Buat teman-teman yang tertarik dengan resep ini, silakan disimpan dan dicoba ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jika suka silahkan like, share, komen, subscribe channel YouTube Dapur Alfiah. Untuk yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.